Teman-teman seluruh Indonesia, ya Jakarta dan Bali dan daerah yang lain. Jadi yang saya ingin tekankan adalah bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang produktif di sini. Kita menjadi pribadi yang produktif. Itu hebat sekali, Pak. Saya rasakan dari awal, bagaimana saya bisa lebih produktif. Apa sih artinya produktif? Selama ini banyak yang terjadi, kita itu hanya menunggu, kemudian tidak bisa mengambil sikap dengan sebuah keadaan. Itu adalah sistem pendidikan kita. Kenapa dibilang negara kita cukup gagal untuk itu dan dikalahkan oleh Malaysia yang dulu di bawah kita? Ya karena konsep pendidikan dari awal. Bagaimana menjadikan kita seolah menjadi zona nyaman, comfort zone, dan semuanya bercita-cita ingin kerja sama orang, jadi karyawan dan sebagainya. Ya. Tapi tahukah Anda bahwa produktif itu sangat penting, karena sangat hebat yang Anda bisa ikuti, Anda bisa ini kan. Karena saya contohkan ya, produktif itu kayak apa? Seorang orang yang bekerja di hotel, dia kerja di hotel seperti yang lain-lain, kemudian dia lebih produktif, dia jualan apa? Mungkin jualan buah, jualan baju dan sebagainya. Itu produktif. Karena banyak di antara bahkan 90%, bahkan lebih di 90%, itu orang, oh saya udah kerja kok, itu aja udah cukup. Ya, tapi ternyata kata produktif itu bisa membuat kita menjadi jalan yang sukses. Ya, jadi kita memproduktif adalah kita memanfaatkan setiap kesempatan untuk ekonomi kita, untuk bisnis kita. Ya, jadi dimanapun apapun pekerjaan kita bisa menjadi lebih produktif dengan mengambil potensi yang lain. Kemudian saya contohkan seorang petani lah, seorang petani yang tidak produktif gimana? Bukan artian dia nggak kerja, dia kerja, setiap hari kerja, kemudian begitu ada hasil dia serahkan ke orang untuk jual ke pasar, kemudian dia hanya terima hasil dari apa yang dijual saat dia memetiknya. Itu artinya kurang produktif. Bagaimana kalau seorang petani yang produktif? Bahkan yang lebih hebat lagi adalah kalau seorang petani, Anda nanam padi, kemudian Anda panen padinya, kemudian Anda bikin beras, berasnya Anda bikin tepung, Anda langsung bikin kue, kuenya Anda jual, ya itu luar biasa sekali. Produktifnya 100%. Ya, tapi itulah produktif, Bapak Ibu. Karena apa? Ekonomi akan stuck, sama halnya di dalam keluarga. Ekonomi kita akan gitu-gitu aja, stuck. Saat, oh saya udah kerja, saya udah dapatkan gaji, saya segini. Kita seolah udah merasa, saya udah melakukan semuanya gitu. Tapi ternyata tidak. Kami mengajak teman-teman semua lewat bisnis BioGreen ini untuk menjadi orang yang produktif, kreatif, dan secara suatu saat Anda tidak sadari Bapak Ibu. Saat Anda merasakan berada di posisi seperti kami, Anda akan merasakan ternyata saya luar biasa. Itu kata yang hebat yang akan bisa Anda ungkapkan kepada diri Anda. Karena kadang-kadang sekarang kita kan, apa sih saya luar biasa, saya biasa aja kok. Tapi suatu saat Anda mengambil keputusan bersama dengan kami, kita berjuang, Anda akan merasakan suatu saat Anda akan bilang dalam diri saya hebat. Proses itu membentuk Anda. Sekarang Anda terbuka atau tidak. Ya, kemudian yang kami ajak di BioGreen seperti apa, Pak Ibu? Jangan pikir jualannya. Maksudnya jangan, kadang-kadang kan alasannya, oh saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, nggak punya banyak teman, dan lain sebagainya. Berbagai alasan, Bapak Ibu. Anda tahu yang sukses di sini, banyak orang latar belakangnya bahkan sudah umur. Ya, yang sudah pensiun baru memulai. Yang masih muda mereka bisa, sambil kuliah mereka bisa, sambil kerja mereka bisa. Bahkan mereka tidak tahu banyak presentasi mereka bisa jalankan, Bapak Ibu. Jadi alasan tidak akan membuat kita bergerak. Ya, jadi alasan itu membuat Anda stay di tempat Anda dan tidak menjadi seorang yang produktif. Apa yang Anda lakukan di BioGreen ini nih? Ada training, ada kami yang mensupport Anda. Kita membuat, Bapak Ibu, itu yang membuat saya bangga dari awal dengan bisnis ini. Kenapa saya percaya diri dan saya langsung lari. Karena apa? Saya kan dengan konsepnya, tadi diceritakan oleh Pak Sukerto, ya, konsepnya cuma memakan kiri kanan, produknya luar biasa karena banyak produk, banyak networking yang banyak ada di luaran, itu mereka uangnya cepat, ternyata produknya setahun 2 tahun udah hilang. Tapi produk kita itu sangat luar biasa buat Anda. Nggak usah ragu dengan produknya. Komitmen perusahaannya kita nggak usah ragukan. Ya. Jadi setelah itu apa yang Anda lakukan? Sama halnya kebanggaannya, bagaimana seorang Circle K franchising. Ya. Bagaimana seandainya kalau Circle K
tidak memiliki ide untuk menguasai seluruh kawasan Indonesia. Dia hanya bikin di satu toko, kemudian dia stay di sana dengan cita-cita yang begitu besar, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Franchising, mengembangkan bisnis kita, bukan hanya kita yang melakukannya, tapi lebih banyak orang yang melakukannya, dan kita mendapatkan hasil dari sana. Jadi coba bayangkan, kalau Anda sekarang punya toko, satu toko, kemudian punya 5 toko, Anda lebih bangga dong. Punya 10 toko, punya 20 toko, apalagi punya 100 toko. Tapi bagaimana hubungannya dengan Biogen, Bapak Ibu? Ini adalah bisnis Anda, inilah toko Anda. Ya, apa yang Anda lakukan? Anda tidak perlu harus mengeluarkan modal besar, bahkan mungkin di sini ada para reseller, 60.000 Anda bisa mulai. 500.000 Anda bisa mulai, 1 juta Anda bisa mulai, Pak Ibu. Ya, jadi Anda bergabung, kemudian ibaratnya kita kembangkan toko-toko kita, ya, kita kembangkan toko-toko kita dengan cara apa? Kalau di Biogreen ini bukan membuka toko secara fisik, Anda ngontrak tempat dan karyawan, bukan Bapak Ibu. Yang Anda lakukan adalah ceritakan bisnis ini, inilah yang menjadikan Anda produktif. Saya rasakan itu Bapak Ibu. Bayangkan kalau setiap hari Anda bekerja sekarang, dimanapun kita bekerja, ketemu orang, apa yang kita bicarakan. Politik, corona, ya apalagi kita cerita mengeluh, cerita sinetron, film, dan lain sebagainya. Apa hasilnya? Itu bukan produktif Bapak Ibu. Bukan, bahkan itu wasting time. Tapi apa nama produktif? Saat Anda ikut bersama kami, Anda ketemu orang, Anda akan cerita Bapak Ibu. Anda ketemu teman Anda, kamu tahu Biogreen nggak? Wih, bagus sekali loh bisnisnya, aku sekarang bisnis ini, mau ikut nggak? Nanti aku yang presentasi, aku punya teman. Itu satu kata produktif. Kemudian begitu Anda ke pasar, Anda belanja, biasanya beli sayur, Anda hanya ngomong ngadol gitu dengan ini, besok untannya pulang, besok ke pasar lagi, ketemu lagi. Tapi bagaimana yang namanya produktif? Anda ke pasar, ketemu penjual yang sama, Anda ceritakan, Ibu, kok wajahnya agak black Bu ya? Kok ada jerawat Bu? Pasti pakai krim Bu ya? Kenapa pakai krimnya agak berbahaya nggak Bu? Bu tahu nggak, Biogreen itu sangat hebat Bu, ada produk yang namanya krim bla 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 bla. Bapak Ibu, itu adalah kata produktif. Dan banyak daripada teman-teman kita, mereka belanja 1 juta, mereka bawa pulang uang 10 juta, 20 juta. Itulah kata produktif Bapak Ibu. Apakah Anda karena kehebatan Anda? Tidak Bapak Ibu. Semuanya kita mulai dari awal, seperti kita semuanya dari awal. Dan bagaimana kalau seandainya kita sudah berkembang lagi? Yang membuat hebat adalah kalau seandainya Anda yang terus melakukan setiap hari, saat Anda tidak melakukan, Anda nggak dapat uang, itu tidak hebat Bapak Ibu. Yang hebat itu apa? Saat Anda ingin mengembangkan bisnis ini, menjadikan sebuah franchising, Anda ajak saudara Anda, seperti saya mengajak saudara saya. Anda ajak teman Anda ajak tetangga Anda. Berapa Anda mengajak? 2 orang, 3 orang, 4 orang. Saya ceritakanlah 4 orang Anda ajak Pak Ibu. 4 orang ini, kita samakan visinya. Jadi, kita ajak dia untuk mencari saudaranya lagi. Si A modelnya, mencari saudaranya, kita ajak mencari temannya lagi. Awalnya saya mencari saudara saya. Kemudian gabunglah si A, si Adi modelnya. Si Adi punya saudara nggak? Saya akan cari saudara si Adi. Saya cari si Budi, B. Si Budi punya saudara nggak? Punya teman nggak? Pasti punya. Saya ajak saudaranya Budi, saya ajak saudara temannya Budi. Kalau itu berjalan Bapak Ibu, saat kita sendiri awalnya saya mengajak si Adi, saya mengajak si Budi, kemudian kita bersama-sama bergerak lagi, itulah yang disebut dengan franchising Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan aset dan membuat Anda passive income. Ya. Jadi saya lihat bisnis ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu, menjanjikan sesuatu yang luar biasa yang memang fakta yang terjadi di lapangan. Uang yang datang setiap hari, ada setiap hari, dan itu nyata, Anda bisa langsung cash-kan, ya. Jadi, apa alasannya buat kita? Ya, apakah alasan kita tetap, saya tidak mampu, saya tidak punya duit, saya tidak bisa untuk memulai, Bapak Ibu? Ya, kembali ke kita masing-masing. Tapi, seandainya kita lakukan bersama, seandainya kayak yang tadi modelnya, saat kita mengembangkan bersama-sama, sekarang mungkin di bawah saya di atas 2.000 orang. Apakah saya mencari 100 orang? 200 orang? Tidak, Pak Ibu. Saya masih mencari yang tadi itu, saudara dan teman-teman saya. Saat kita bersama-sama bergerak, saat kita punya 100 orang di bawahnya,
100 orang itu bergerak menjadi 1.000 orang di bawahnya. 1.000 orang itu bergerak. Bapak Ibu, itulah aset Anda. Itulah toko-toko Anda. Itulah franchise Anda, Bapak Ibu. Yang apapun, berapapun mereka pergerakannya, Anda akan mendapatkan income. Itulah yang disebut dengan networking, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya sendiri, saya sangat bersyukur sekali. Saya ada di rumah yang saya beli dari BioGreen, yang saya beli dalam 18 bulan. Saya bergabung. Jujur di awal saya tanpa modal, Bapak Ibu. Ya, saya bahkan digabungkan, kemudian karena semangat, dalam 1 bulan saya langsung mencari saudara saya pinjam uang, di kampung saya pinjam uang, untuk yang penting saya ada di sini dulu. Akhirnya Bapak Ibu, bukan modal masalahnya, tapi kenekatan kita, keyakinan kita dengan bisnis ini. Jadi ingin saya tekankan Bapak Ibu kepada teman-teman yang baru di sini, ya, apa tantangannya? Ya, apa tantangannya? Hanya satu Bapak Ibu, Anda ditolak. Tapi seandainya Anda yakin bahwa Anda seperti franchising tadi, seperti circle tadi, Anda yakin dengan bisnisnya, saat Anda ditolak, yang rugi bukan Anda, yang rugi adalah mereka yang menolak Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa ditolak? Karena mereka belum paham, karena mereka frekuensinya belum sama, karena mereka belum semangat, Bapak Ibu. Pak Suketo dari 3 bulan menolak saya. Bang ini adik saya, 3 bulan 4 bulan menolak saya. Pak Prinanto yang saya bilang tadi ngambil mobil, baru ngambil mobil, itu nolaknya sampai berbulan-bulan Bapak Ibu. Cari ke rumahnya, ke kosnya, nggak pernah ada, lari Bapak Ibu. Kenapa? Frekuensinya tidak sama. Itu berarti apakah mereka tidak potensi? Mereka potensi Bapak Ibu. Itu berarti apa? Setiap Anda bercerita sekarang, mereka punya potensi. Cuman jangan terpaku bahwa begitu mereka gabung, baru Anda merasakan hebat. Tidak Bapak Ibu. Semua perlu proses. Kadang-kadang ada orang yang langsung memutuskan, ada yang mungkin perlu sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang setahun, 2 tahun, Bapak Ibu. Intinya adalah, yang ingin saya garis bawahi adalah, produktif itu satu kata yang luar biasa buat kita, Bapak Ibu. Menjadi pribadi yang produktif, kita akan mendapatkan banyak hal, bukan hanya tentang uang, kita dapatkan kepribadian, kita dapatkan mental dan pengalaman, Bapak Ibu. Ya, dari sisi materi dan juga ke luar negeri, ya baru kemarin kita ke luar negeri, ke Cina sama-sama, kemudian sebelumnya ke Korea, ke Jepang, ke kapal pesiar, besok kalau sebenarnya nggak corona, harusnya April ini, Mei ya, kita berangkat ke Jepang, dan saya tembus untuk Osaka, Bapak Ibu. Luar biasa, terlalu hebat BioGreen untuk Anda tidak percaya, terlalu hebat, terlalu hebat sesuatu yang membuat Anda tidak terinspirasi untuk memulainya, Pak Ibu. Ruginya kecil, untungnya luar biasa besar. Sekarang semua ada di tangan Anda. Kenapa? Ini bisa menjadi hasil daripada doa-doa Anda untuk bagaimana Anda bisa berubah untuk mendapatkan impian-impian Anda. BioGreen akan memberikan semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak di Jakarta dan semua yang ada di Indonesia. Terima kasih dan saya akhiri.